Acara dimulai, dipersilahkan mematikan atau memasang mode diam pada telepon genggam. Selanjutnya, sidang ujian dokter terbuka yang terhormat kami serahkan kepada pimpinan sidang. Kemudian pertanyaan berikutnya, tadi pada penelitian saya ini tidak hanya melalui jalur proliferasi dari membran, tidak melalui apoptosis. Jadi saya rasa untuk selanjutnya tadi bisa dilakukan penelitian lebih lanjut. Mungkin kami akan mencari variabel-variabel yang terkait dengan jalur mana tadi yang paling kuat. Kemudian kita lanjutkan lagi seperti roadmap penelitian tadi dengan uji pada hewan coba, kemudian tadi mencari formulasi 3, kemudian kita berikan pada populasi tertentu. Ya, sampun dokter, baik. Jadi yang lebih berkhasiat untuk anti cancer yang segar gitu ya. Jadi digeprek, langsung dimakan gitu ya. Tidak boleh dokter, 10 sampai 15 menit ditunggu dulu. Ya. Habis itu perutnya panas gitu. Karena yang baunya itu ya. Ya. Kemudian yang tadi yang kedua tadi seperti apa dok? Yang kedua tadi untuk kan bukan lewat jalur apoptosis di dok, jadi kami berikutnya akan mencari penelitian lebih lanjut, mencari variabel-variabel yang terkait pada jalur-jalur yang lebih berhubungan tadi. Kemudian dilanjutkan dengan roadmap penelitian. Oh iya. Kedepannya berarti sebenarnya ini nanti bukan hanya sebagai ajuvan ya berarti. Kalau kita lihat di sini R square-nya kan 0,96, 0,98 ya. Jadi sebenarnya apakah mungkin ini nanti bukan menjadi ajuvan, tapi juga bisa menjadi pengganti kemoterapi dengan mempertimbangkan karena obat herbal, jadi bisa menurunkan atau tidak menurunkan side effect-nya atau bisa nggak kira-kira? Kedepannya insya Allah bisa, Prof. Ketika kita sudah selesai melakukan roadmap-nya, kita setelah sampai dengan uji populasinya mungkin bisa. Jadi tidak berhenti di sini ya, dok ya. Ya. Oke, sampun Prof. Atau nuwun, saya juga puas dengan jawabannya. Baik, terima kasih Dr. Agus Iskandar atas pertanyaan dan sarannya. Selanjutnya dipersilakan Profesor Dr. Ekti Mardian Kurniawati, Dr. SPOG Subspesialis Urologi RI, memberikan pertanyaan saya. Silakan Prof. Ekti. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada pimpinan sidang Profesor Dr. Ahmad Husnu Romdoni sebagai Wakil Dekan 1 juga di Fakultas Kedokteran UNER atas kesempatan bagi saya untuk bertanya. Selamat dulu kepada Promovenda Dr. Lisa Petrini yang sudah berdiri dengan gagah di podium untuk mempertahankan disertasinya yang saya lihat ini berapa tahun ya perjalanannya? Mulai 2018. 2018, luar biasa. Pasti sudah jatuh bangun ini, sudah nangis-nangis ya. Selamat karena memang pendidikan S3 itu adalah pendidikan yang tidak biasa ya. Jadi untuk bisa sampai pada podium tersebut pasti sudah melalui perjuangan dan alhamdulillah sekarang bisa mempertahankan disertasinya di sini. Jadi insya Allah ini akan menjadi penelitian yang sangat bermanfaat karena kita tahu semuanya bahwa kanker payudara itu adalah kanker yang menjadi pembunuh nomor 1 bagi perempuan ya. Pertanyaan saya terkait penelitiannya. Jadi yang pertama, ini ada dua variabel ya yang dilakukan penelitian. Jadi dua variabel independennya itu tentang dosis dan waktu pemberian. Jadi dosisnya itu kan ada mulai dari 5, 10 mikrogram ya. Kemudian pemberiannya ada 24 jam, 48 jam. Saya tidak akan mempertanyakan secara lebih ke belakang. Enggak. Saya cuma pengen tahu saja alasannya, penjelasan kenapa kok yang dipilih dosis sekian. Kemudian juga waktunya kenapa 24 jam dan 48 jam. Apakah memang dengan waktu sependek itu tuh sudah cukup untuk memberikan manfaat sesuai yang diharapkannya. Kemudian
itu betul-betul sudah melalui tahapan penelitian yang bertahap-tahap tadi ya, seperti yang disampaikan oleh Prof. Gondo. Apakah kira-kira memang 24 jam dan 48 jam itu nanti sudah bisa mulai memberikan manfaat juga? Ya, itu. Kemudian yang kedua, ini sudah baca ya. Jadi dalam penelitian ini juga disebutkan bahwa kematian sel oleh obat anti kanker itu lewat 3 macam cara. Yang pertama apoptosis, yang kedua autofagi, dan yang ketiga adalah nekrosis. Dan parameter-parameter yang menjadi variabel tergantung sama variabel independennya di sini adalah yang terkait dengan itu semua ya, apoptosis, kemudian nekrosis. Tentunya ada alasan terkait pemilihan variabel ini. Baik, terima kasih Prof. Dr. Eti Mardian Kurniawati, Dr. SPOG, Subspesialis Urologi RI. Baik Prof, mengapa saya tadi memilih ada 2 variabel independen, jadi tadi ada dosis dan waktu. Kemudian alasan saya memilih dosis tersebut untuk yang dosis karena sebelumnya ada landasan literaturnya terlebih dahulu, jadi pada jurnal-jurnal sebelumnya mengatakan bahwa pada dosis sekitar 20-25 itu sudah toksik bagi sel. Kemudian juga telah saya lakukan penelitian pendahuluan, ada jurnal yang sudah publikasi bahwa pada dosis 20 itu juga sudah toksik semua, Prof. Kemudian untuk waktunya ini karena pemilihan 24 jam dan 48 jam karena ini kultur sel, Prof. Kalau saya standarisasi dari kultur sel memang 24 maksimal 48 jam secara standar. Kemudian itu juga standar untuk mengukur viabilitas MTT juga 24 jam dan 48. Kalau saya melewati 48 jam khawatir ada sekunder, jadi seperti efek sekunder dari kultur sel tersebut, di antaranya overkonfluensi dari selnya terlalu padat sehingga akan menyulitkan observasi. Kemudian bisa juga kalau lebih dari 48 jam itu medium dari kultur itu akan berubah sehingga ada reaksi dari medianya sehingga akan mengaburkan apakah ini memang selnya mati karena medianya habis ataukah memang karena efek dari DATS-nya. Kemudian pertanyaan selanjutnya, apakah variabel ini kedepannya bisa untuk diteliti kepada pasien? Bisa, Bro. Jadi untuk prognosis juga bisa. Jadi kita secara umum obat-obat anti kanker itu memang secara garis besar memang melalui apoptosis jalurnya yang membuat sel itu mati, jadi lewat apoptosis, autofagi, dan nekrosis. Juga lisis membran, peningkatan ROS dan sebagainya. Jadi memang jalur-jalur tersebut yang membuat sel itu mati. Jadi bisa. Baik, terima kasih. Saya puas dengan jawabannya. Terima kasih Bu. Sudah, Bro. Sampun. Tidak tambah lagi. Sampun cukup. Baik, selanjutnya saya persilakan Dr. Maiti Ardiana, Dr. SPJP, konsultan Magister Hukum. Matur nuwun, Prof. Saya juga ikut mengucapkan selamat untuk Dr. Lisa Veterini ya. Perjuangannya juga ternyata cukup panjang ya, 2018 sempat COVID ya, mungkin tertunda atau bagaimana ini sampai panjang atau kesulitan saat melakukan penelitiannya. Tapi sekali lagi sudah di ujung, selamat. Pertanyaan saya ini menarik sekali di bidang saya, jantung. Banyak sekali obat-obatan tradisional yang menggunakan bawang putih, ya. Nah, kalau di bidang jantung, kami sangat takut dengan terjadinya apoptosis pada sel jantung ya, sel miosit pada jantung. Nah,
Tetapi kita menggunakan DATS ini juga ya untuk mencegah terjadinya anti-apoptosis, antioksidan, bahkan anti-agregasi platelet, kemudian untuk vasodilatasi dan sebagainya. Nah, boleh nggak saya dijelaskan bagaimana sih cara kerja perbedaan DATS untuk sel kanker dan sel jantung yang sangat berbeda cara kerjanya? Terima kasih teman-teman. Baik, terima kasih Dr. Neti Ardiana, dokter spesialis jantung pembuluh darah konsultan MH. Baik dokter, pada bidang jantung ternyata setelah sering memakai obat-obat tradisional, kemudian bagaimana DATS ini kalau di sel jantung, dokter, sel jantung itu miosit itu memang selnya juga sel normal, sel normal dokter. Jadi kalau pada sel normal untuk DATS selektif, jadi pada jurnal-jurnal cukup selektif, jadi tadi bisa membedakan kerusakan, membuat rusak itu pada sel yang normal sangat minimal, tetapi untuk sel kanker memang lebih mematikan. Di situ tadi alasan-alasannya tadi pada sel normal tadi memang sudah homeostasis, termasuk sel jantung itu, maka sudah ada antioksidan pada sel tersebut, sudah ada glutathione, sudah ada SOD, sudah ada katalase yang lebih imbang. Jadi dia bisa menginhibisi dari efek dari DATS, berbeda dengan sel kanker yang memang stres oksidatif di dalamnya sudah cukup tinggi. Sehingga kalau stres oksidatif cukup tinggi kita berikan DATS, kalau di sel kanker tadi akan mengalami kerusakan membran sehingga mitokondrianya rusak, maka sitokin C-nya keluar, maka jadi apoptosis intrinsik. Seperti itu dokter. Jadi kalau pada sel miosit itu malah cenderung menurunkan ROS-nya ya? Kalau pada sel normal iya dokter. Oke, sama seperti sel normal pada umumnya untuk yang lain. Tapi memang pada sel jantung sering sekali kita menggunakan bawang putih ini ya, dan itu memang sekarang sudah banyak dijual bebas. Saya cukup puas Prof, matur nuwun. Ya, dipersilahkan Dr. Anna Suljan Veterini, spesialis anestesi KIC. Dr. Anna kenal sama TNI? Oke, silakan Dr. Anna. Tapi tidak KKN kok. Matur nuwun Bapak Ketua Sidang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ucapkan selamat untuk Prof. Venda yang sudah sangat saya kenal. Selamat ulang tahun, karena hari ini usianya berkurang 1, Prof. Semoga di sisa usianya penuh berkah dan bermanfaat dunia akhirat. Amin. Penelitian ini sangat menarik, tetapi juga cukup membingungkan untuk kami para dokter anestesi, Prof. Jadi mohon izin, mungkin pertanyaan saya agak panjang sedikit, Prof. Kami terus terang, saya pribadi setiap hari itu melakukan anestesi untuk MRM, radikal mastektomi karena CA mama itu hampir setiap hari. Dan jumlahnya itu tidak 1 pasien setiap hari itu, paling sedikit 2 pasien dalam 1 hari, dan usianya semakin muda. Pasien CA mama termuda yang pernah saya anestesi itu usianya 19 tahun dan sudah cukup lanjut stadiumnya. Biasanya kalau kami melakukan preoperatif atau preanestesi visit, itu kalau saya mendengar pasiennya itu saya tanya apakah mengkonsumsi suplemen, itu jantung saya agak sedikit takikardi, terutama apabila mengkonsumsi bawang putih. Karena beberapa pasien menurut pengamatan kami yang minum obat suplemen itu lebih sulit pada saat dilakukan pembedahan. Faktor pembekuannya itu menjadi bekerja tidak baik. Jadi biasanya ketika para dokter pemegang pisau operasi
itu darahnya cenderung merembes, jadi sulit untuk berhenti. Tapi memang ini tidak terbukti belum terbukti secara riset, Prof. Cuman pengalaman kami di kamar operasi. Sehingga ketika saya membaca laporan disertasi ini, ada hal lain yang justru menarik kami sebagai dokter anestesi. Pada halaman 130 sampai 135 itu Dr. Lisa membahas tentang kondisi hipoksia. Itu pekerjaan kami sehari-hari untuk mengatur kadar oksigen dan CO2 dari pasien. Ternyata apa saya salah membaca? Mohon konfirmasi penjelasannya. Bahwa ketidakseimbangan CO2 dan O2 itu ternyata adalah salah satu faktor yang mengganggu viabilitas dari sel kanker ini. Apakah walaupun ini masih in vitro, apakah ada kemungkinan bahwa bila saya memeriksa pasien itu kadar PCO2 dan PO2 dalam darah itu merupakan salah satu tambahan resiko untuk menghidupkan atau membunuh dari sel kanker? Bagaimana menurut pendapat dari Promovendus? Karena apabila itu ternyata ada menambah resiko, tentunya ada sedikit guilty feeling dalam diri saya sebagai dokter anestesi. Akan ada penelitian lebih lanjut bahwa ada titik kadar PCO2 tertentu yang ternyata dalam laporan ini disebutkan justru menjadi terapi untuk mengganggu viabilitas dari sel kanker. Apakah betul demikian? Mohon penjelasannya. Terima kasih. Baik, terima kasih Dr. Anna Surgenviter ini SPAN KIJ. Saya coba menjawab. Tadi ditanyakan apakah ketidakseimbangan antara CO2 dan O2 itu mengganggu viabilitas, kemudian apakah meskipun ini in vitro apakah bisa diterapkan pada pasien. Jadi saya rasa bisa, dokter. Jadi sel itu memang selalu, sel normal selalu berusaha untuk membuat sel itu dia keadaan homeostasis. Jadi homeostasis itu juga termasuk diantaranya juga kadar O2-nya juga. Jadi kalau dia tidak seimbang antara O2 dan CO2, maka homeostasisnya akan rusak. Kemudian sel itu apakah dia bisa kembali seperti semula, seperti jejak sel. Jadi jejak sel yang utama memang dari kondisi hipoksia. Jadi kalau jejak sel itu tidak kembali, maka sel itu menjadi rusak. Jadi kalau kumpulan sel itu rusak, maka jaringan tersebut, karena jaringan adalah kumpulan dari sel, maka jaringannya pasti mengalami suatu keadaan patologis. Seperti itu, dokter. Iya, terima kasih penjelasannya. Lalu barangkali nanti Dr. Lisa mau melanjutkan postdoktoral, mohon saya diundang, Prof. Karena kelihatannya perlu diadakan riset lebih lanjut mengenai statement-statement dalam laporan ini bahwa ternyata kondisi hipoksia justru menguntungkan pada pasien kanker. Ya, mungkin berikut komentar saya. Terima kasih Ketua Sidang. Ya. Mungkin kalau komentar saya, kondisi hipoksia itu memang terjadi pada kanker karena secara alami tubuhnya memproteksi. Tapi hipoksianya memang menarik. Biasanya ada yang meneliti itu sel lainnya dibuat hipoksi, yang satunya normoksi karena gitu. Tapi ini pada kondisi normoksi. Sudah tidak usah banyak ide, yang sudah 6 tahun kelamaan nanti ketambah. Ya, terima kasih Dr. Anna atas masukannya. Ya, mungkin bisa jadi penelitian untuk peneliti S3 berikutnya, atau nanti mungkin ada anak didiknya Dr. Anna mau meneliti ini, monggo nanti kolaborasi dengan Dr. Dian untuk riset berikutnya. Selanjutnya dipersilakan Dr. Anet Darkom MSc PhD untuk memberikan sanggahan. Silakan. Matur suwun, terima kasih pimpinan sidang.
Selamat untuk Dr. Lisa nggih. Alhamdulillah hampir 7 tahun menempuh S3, insya Allah banyak pengalaman, banyak ilmu yang didapat. Ya, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan. Yang pertama adalah di kesimpulan Saudara Promovenda menyatakan bahwa mekanisme kerja dari DATS ini adalah dengan cara menghambat proliferasi sel dan juga menginduksi lisis ya, baik pada 24 maupun di 48 jam. Yang ingin saya tanyakan adalah pada hasil tunnel test, apoptosisnya itu 20-90%. Jadi didapatkan apoptosis 20-90% baik di 24 jam dan 48 jam. Nah, kira-kira bagaimana Promovenda bisa menjelaskan perihal fenomena yang didapat? Terima kasih. Baik, terima kasih Dr. Annette Arkom, Dr. MSc PhD. Pada disertasi saya penelitian ini mekanisme pada kesimpulan mekanisme jalur yang terkait ternyata pada jalur proliferasi dan lisis membran. Jadi memang pada penelitian ini pada 24 jam jalur proliferasi yang berperan. Jadi dari CD151 yang ditekan oleh DATS maka akan terjadi kerusakan membran, jadi mikrosom turun, kemudian BCL2 turun, maka terjadi apoptosis intrinsik. Kemudian lisis membrannya dari kerusakan sel tersebut dengan lisis membran, maka untuk MDA-nya adalah salah satu indikator dari lisis membran. Seperti itu, dokter. Berarti apoptosisnya tetap terjadi, cuman pada penelitian ini nilainya sangat kecil, jadi yang paling dominan terjadi tapi sangat minimal dibandingkan pada jalur proliferasi dan lisis membran. Kira-kira nanti untuk kedepannya ya, menurut pengetahuan Saudara Promovenda, ada salah satu teknik yang lebih sensitif atau bisa membedakan apakah ini lisis membran yang dimaksud nekrosis nih dengan apoptosis. Kira-kira tes apa ini yang kira-kira selanjutnya Promovenda lakukan untuk bisa membuktikan bahwa ini benar-benar bisa membedakan antara apoptosis dan nekrosis? Baik, terima kasih dokter. Jadi kalau dari pemeriksaan sebetulnya pada histopatologi kita bisa melihat ini selnya apakah dia lisis membran atau apoptosis. Pada apoptosis selnya itu masih utuh membran selnya. Tapi pada lisis membrannya rusak. Jadi seperti terpatah-patah seperti itu, dokter. Oh, itu terlihat sangat jelas ya. Tergantung mikroskop. Ya, insya Allah bisa. Baik, terima kasih. Terima kasih pimpinan sidang. Saya puas. Selamat Dr. Lisa. Baik, terima kasih Dr. Annette. Selanjutnya kami persilahkan Profesor Dr. Indeswati Diatri, Dr. Gigi MS untuk memberikan sanggahan pertanyaan. Monggo, Prof. Ya, terima kasih pada pimpinan sidang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama selamat kepada Dr. Lisa setelah perjalanan yang cukup panjang ya, sampai pada hari ini merupakan tahap terakhir untuk mencapai gelar doktor, dan juga karena baru mendengar hari ini ulang tahun, selamat juga ulang tahun. Semoga menjadi usia yang penuh berkah dan bermanfaat. Ya, jadi yang ingin saya tanyakan, jadi pada penelitian ini, pada keterbatasan penelitian disebutkan bahwa salah satu keterbatasan penelitiannya di sini adalah penggunaan sel lain dari MDA MP231 yang berasal dari ATCC. Ya. Meskipun ini disebutkan sebagai keterbatasan penelitian, tentunya ada keunggulan ya, karena sampai digunakan pada penelitian ini dan disarankan untuk menggunakan untuk penelitian berikutnya disarankan menggunakan sel lain dari yang dikembangkan ya dari pasien lokal. Yang ingin saya tanyakan, apakah keunggulan dan kekurangan dari masing-masing penggunaan sel lain tersebut ya, baik yang
MDA MB 231 dari RTCC maupun yang disarankan ya dari pasien lokal. Yang itu yang pertama. Kemudian yang kedua dari hasil penelitian, ini penelitiannya tentunya akan dikembangkan ya lebih lanjut sesuai dengan manfaat praktis yang diharapkan sampai nanti pada terapi. Yang ingin saya tanyakan di sini hasil penelitian pada 24 dan 48 jam itu hasilnya tidak selalu konsisten ya, tidak selalu linear. Salah satunya adalah mekanisme pada 24 dan 48 jam itu berbeda. Ya, apakah hal tersebut mempunyai implikasi ya atau dampak pada penelitian berikutnya khususnya terkait dengan dalam konteks desain terapi untuk pasien kanker ini? Ya itu, terima kasih, itu pertanyaan saya. Baik, terima kasih Prof. Dr. Indeswati Diatri, Dr. Gigi MS. Saya akan menjawab pertanyaan untuk yang pada keterbatasan penelitian dari sel line yang saya gunakan. Jadi sel line yang saya gunakan ini memang sel dari ATCC yang diperoleh dari pasien yang efusi pleura, jadi pasien dari metastasis CA mama yang metastasis ke ada cairan pada pleura, kemudian dilakukan kultur dari ras Kaukasia. Dari ras Kaukasia saya jadi keterbatasan ini mungkin ini belum bisa digeneralisasikan untuk sel line yang lain atau untuk ras yang lain. Jadi memang ini khusus untuk ras Kaukasia, di mana ras Kaukasia itu lebih prognosisnya memang dia lebih buruk karena memang TNBC-nya memang lebih banyak pada ras Kaukasia dibandingkan dengan ras Asia. Jadi pada pasien-pasien yang ras Asia dan mongoloid lebih ke arah tipe breast cancer yang luminal A, jadi yang hormonal dependent, yang bisa diobati dengan respon dengan obat-obat hormonal. Pada sel line yang saya gunakan ini tadi triple negatif breast cancer. Kemudian keterbatasannya memang untuk yang di Asia tadi, jika saya ingin melakukan penelitian yang TNBC memang kurang ideal, Prof. Kalau untuk yang di Asia, karena Asia tadi karakter biologisnya sudah berbeda. Itu lalu kemudian juga pada sel lain di Asia itu lebih tidak komersil, Prof. Jadi memang pada Asia lebih banyak disimpan pada kampus-kampusnya dan rumah sakit tertentu, tidak untuk diperjualbelikan. Jadi kalau untuk yang MDA MB 231 memang untuk dikomersilkan oleh ATCC. Jadi keterbatasannya memang ini belum bisa untuk semua ras. Kemudian pertanyaan kedua dari hasil penelitian, di mekanisme ini berbeda antara 24 jam dan 48 jam. Jadi implikasinya ke penelitian selanjutnya tadi untuk bisa untuk menentukan dosis yang kecil dengan waktu yang tidak terlalu panjang. Jadi kita bisa mengatur ulang untuk variabelnya, apakah dosisnya dibesarkan tapi waktunya dikecilkan atau dosisnya dikecilkan waktunya dipanjangkan. Seperti itu, Prof. Terima kasih. Jadi untuk sel lain tadi faktor genetik dan ras ya, etnis ya yang sangat berperan mungkin ya. Betul. Ya, saya rasa saya cukup puas dengan jawabannya, Prof. Terima kasih. Terima kasih Profesor Dr. Indeswati Diatri atas pertanyaannya. Selanjutnya saya bertanya ya, Dr. Lisa. Sebelumnya saya sampaikan selamat dulu kepada Prof. Jin, Promotor Prof. atas selesainya pendidikan S3 dari Dr. Lisa, dan juga tentunya selamat Dr. Lisa dan keluarga yang sudah menyertai selama ini, dan tetap semangat terus ya. Baik, Dr. Lisa yang terpelajar, banyak sudah pertanyaan yang sudah disampaikan terkait dengan prinsip dan lain sebagainya.
Sebagai praktisi klinisi, saya bertanya bahwa seandainya DATS ini akan digunakan sebagai ajuvan terapi, ini sebaiknya diberikan secara peroral, intravenous, atau topikal. Dr. Ahmad Kusur Romdoni, spesialis THT, PKL, subspesialis onkologi. Seandainya DATS ini digunakan sebagai ajuvan, bagaimana cara pemberiannya? Dari literatur yang saya pelajari, jadi sementara ini masih per oral. Jadi memang ada jumlah sekian miligram yang harus kita minum di pasien itu setiap hari. Jadi untuk pasien yang berat badan sekitar 65 kg dianjurkan sebagai ajuvan itu kira-kira maksimal 80 sampai 100 mg satu hari untuk kandungan DATS ya. Seperti itu. Jadi saya belum pernah menemukan yang apakah dimasukkan selain per oral. Ya, seandainya ya saya melihat bahwa ini kan yang diberikan itu pada sel amami, ya kan? Meskipun ini pada sel lainnya. Saya melihat pada beberapa kasus, anggaplah ini pada CA stadium lanjut yang mungkin ada sampai ada ulkus dan lain sebagainya, itu sebenarnya potensi untuk diberikan secara topikal. Karena di sini pun pemberian pada kasus disertasi ini adalah titrasi, ya kan? Yang saya bayangkan itu adalah misalnya kita mengambil DATS sekian miligram, itu membutuhkan berapa banyak bawang putih misalnya seperti itu. Kemudian seandainya itu tidak masalah, sudah ada sediaan DATS-nya. Nah, mengapa tidak digunakan aja DATS yang ada itu langsung melompat ya? Kita tidak perlu untuk ya mungkin untuk hewan coba in vivo satu lagi ada, tapi yang berikutnya langsung ke human gitu. Karena toh ini pada kasus tertentu untuk CA stadium lanjut, mungkin di tempat saya ada ulkus leher yang besar sekali, itu juga keadaan metastatik, udah end stage, pemberian DATS mungkin dia bisa membantu mengeringkan lukanya atau secara topikal itu merupakan satu terobosan yang real untuk bisa dipraktekkan. Ya mungkin ini sekedar ide dari saya supaya paling tidak memperpendek tadi yang roadmap yang sudah disiapkan tadi banyak banget itu ya, itu ada beberapa yang bisa dilompati dengan asumsi bahwa objek atau sampel yang akan diambil itu adalah situasi yang end stage yang diberikan perlakuan maupun tidak itu tidak berbeda bermakna. Ya ini sekedar masukan. Karena kalau semuanya diberikan per oral itu merupakan sesuatu yang ya anggaplah tadi yang disampaikan oleh Dr. Ana bahwa oksidan dan antioksidan itu sebenarnya kan kalau tinggi ya dianggap bagus, kadang kalau untuk keadaan tertentu tingginya ini juga membuat kasus yang lain juga menjadi bermasalah. Nah, melihat situasi yang seperti dua sisi mata pedang ini, saya justru berpikir mengapa tidak dibuat spesifik mungkin. Jadi supaya tidak mempengaruhi yang lain, maka buatlah secara topikal seperti uji pada S3 kali ini. Saya kira itu saja. Terima kasih. Saya puas dengan jawabannya. Baik, masih ada waktu ya. Untuk selanjutnya kami tawarkan kepada undangan akademik. Yang pertama tentunya doktor baru kita ya, ujian kemarin. Saya persilakan Dr. Dia Fauzia, Dr. SPPA, subspesialis konsultan untuk memberikan pertanyaan. Silakan. Terima kasih kepada Bapak Pimpinan sidang. Pertama-tama saya ucapkan selamat kepada Dr. Lisa Veterini, dokter spesialis patologi anatomi yang hari ini telah
menyelesaikan hampir finish ya untuk ujian terbukanya, dan juga selamat ulang tahun juga untuk Dr. Lisa. Ya, jadi pertanyaan saya adalah, ini kan memang dasar sekali ya penelitiannya pada sel lain ya. Apakah hasil temuan pada penelitian Dr. Lisa ini nanti dapat digunakan untuk pengembangan obat anti kanker, khususnya untuk yang triple negatif breast cancer. Kalau boleh satu lagi mengenai penggunaan ATS ini ya Dr. Lisa. Ini kan pada triple negatif breast cancer. Apakah penggunaan ATS ini telah digunakan untuk solid cancer yang lainnya, dan ternyata ini baik hasilnya untuk solid cancer yang lainnya, sehingga Dr. Lisa ini sekarang ingin meneliti pada yang triple negatif breast cancer yang memang masih sulit untuk diteliti. Ya. Demikian, terima kasih. Baik, terima kasih Dr. Dia Fauzia SPPA, spesialis SM dalam konsultan. Sel lain yang saya gunakan ini, maaf dokter, jadi apakah tadi DATS ini bisa digunakan untuk pengembangan dari anti cancer terutama TNBC? Jadi bisa, jadi memang ini selektif dokter untuk sel lain MDMP231, memang karakter untuk TNBC. Kemudian DATS ini bekerjanya sebetulnya hampir sama pada semua jenis kanker lain, jadi melewati kerusakan membran, kemudian peningkatan ROS, kemudian ada membran lisis membran. Jadi hampir cara kerjanya hampir sama secara umum, jadi bisa untuk solid cancer yang lain, jadi tidak hanya untuk TNBC. Sudah ada jurnal juga. Ya. Terima kasih, saya puas dengan jawabannya. Dr. Dia Fauzia. Selanjutnya saya persilahkan Dr. Aditya Bayu Sakti, spesialis bedah PNAS, untuk memberikan pertanyaan kepada Prof. Feder. Silakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ada satu pertanyaan. Apakah sel lain MDA MP231 ini didapatkan pada ras kalsium? Jadi menurut saudari Prof. Venus, apakah sel lain ini bisa disamakan untuk ras lain? Terima kasih. Baik, terima kasih Dr. Aditya Bayu Sakti, dokter spesialis bedah FINACS. Selain MDA-MB ini dari ras Kaukasia, dok. Jadi berbeda dengan di ras Asia dan Mongoloid karena tipe gennya juga berbeda. Kemudian pada ras Kaukasia itu memang lebih sering terjadi mutasi untuk BRCA-nya. Jadi berbeda dengan ras Asia, jadi mutasinya memang lebih minimal, jadi berbeda secara genetik. Jadi sehingga untuk digunakan untuk ras lain itu belum bisa. Berbeda. Jadi nanti untuk selain genetiknya beda, maka nanti responnya juga berbeda, respon hormonalnya juga akan berbeda. Seperti itu, dok. Baik, terima kasih, saya puas dengan jawabannya. Terima kasih. Terima kasih Dr. Aditya. Selanjutnya saya persilakan undangan akademik Dr. RR Muzaijadah Retno Arimi, spesialis paru konsultan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Prof atas kesempatannya. Selamat untuk adik Lisa Fatrini, spesialis patologi anatomi. Juga saya ucapkan selamat untuk Bapak Prof Sarmanu almarhum dan Ibu juga kepada saudara-saudaranya Mbak Ana di antaranya. Baiklah, saya akan menanyakan bagaimana DATS itu bisa memicu daripada apoptosis melalui penurunan ekspresi BCL2. Yang kedua, apakah mekanisme ini spesifik untuk sel lain
MDA MB 231. Kemudian yang terakhir, DATS ini karena saya spesialis paru, akan menanyakan apakah DATS ini juga bisa mencegah terjadinya CA paru, terutama pada pasien-pasien yang merokok. Seperti itu. Dan kira-kira pemberiannya yang bisa diberikan itu barangkali diberikan secara intravena dan seterusnya. Matur nuwun. Baik, terima kasih Dr. RR Musaizadah Retno Arifi, spesialis paru konsultan. Pertanyaan pertama, bagaimana DATS mekanismenya melalui melalui jalur apoptosis. Jadi yang tadi DATS tadi melewati CD151, menekan CD151, kemudian CD151 akan mengalami kerusakan membran, kemudian menekan dari BCL2 sehingga apoptosis akan terjadi. Jadi karena BCL2 itu bekerjanya negatif dengan BAX dan BAK, maka apoptosis akan terjadi. Kemudian pada DATS ini memang spesifik untuk TNBC, memang spesifik untuk sel kanker. Jadi kalau untuk diberikan pada pasien CA paru bisa terjadi, cara kerjanya secara umum hampir sama seperti pada triple negative breast cancer. Berarti untuk pencegahan juga ya? Pencegahan juga bisa. Jadi kalau sebelum jadi sel CA, artinya selnya masih normal, maka bisa menjadi antioksidan. Matur nuwun, saya puas dengan jawabannya. Oke, terima kasih Dr. Retno Arifi. Selanjutnya masih ada waktu. Kami persilahkan Dr. Kris Aryani, spesialis patologi anatomi OGP konsultan. Terima kasih Dr. Noni selaku pimpinan sidang. Selamat untuk Dr. Lisa. Pertama-tama, hari ini saya mau menanyakan pada penelitian ini mengapa Anda tidak menggunakan kontrol positif? Baik, terima kasih Dr. Kris Aryani, Dr. SPPA, spesialis OGP konsultan. Pada penelitian saya memang tidak memakai kontrol positif karena penelitian ini bukan untuk komparasi dengan sel lain yang sudah diberikan kemoterapi tertentu, tetapi lebih kepada apakah pemberian ini jika diberikan di ATS bagaimana efeknya. Jadi lebih ke arah yang saya pakai ini adalah kontrol negatif, jadi tidak memakai kontrol negatif artinya tidak diberi di ATS, jadi bukan memakai kontrol positif yang artinya komparasi dengan obat kemo konvensional. Jadi tidak untuk komparasi. Baik, terima kasih. Saya puas dengan jawaban. Baik, terima kasih Dr. Kris. Selanjutnya saya persilahkan Dr. Maidita Sinantriana Widyaswari, SPDPE FVINS TV untuk memberikan pertanyaan. Silakan. Ya, terima kasih pimpinan sidang. Baik, sebelumnya saya ucapkan selamat kepada Dr. Lisa. Ya, yang mau saya tanyakan mungkin hampir sama ya. Jadi mungkin jadi hasil penelitian dari saudari Promovenda ini kan masih sebatas uji in vitro, ya. Apakah masih saudari telah mengembangkan roadmap penelitian sehingga temuan yang dituliskan dalam disertasi saudari dapat terimplementasi dalam praktek kedokteran di Indonesia? Terima kasih. Baik, terima kasih Dr. Maidita Sinantriana Widyaswari, Dr. SPDV FINDVSV. Jadi hasil penelitian ini memang masih in vitro, Dok. Jadi setelah ini untuk implikasinya kita perlu tahap-tahap lebih lanjut. Jadi tadi dilakukan penelitian in vivo terlebih dahulu. Jadi kita lakukan pada hewan coba terlebih dahulu, kemudian membuat formula farmaseutika, kemudian mencoba memberikan uji klinis pada populasi tertentu, kemudian setelah itu baru bisa kita gunakan. Seperti itu. Ya, baik, saya puas, terima kasih. Terima kasih Dr. Maidita. Mungkin satu lagi ya, saya persilahkan Dr. Ardiarini Dia Savitri, spesialis penyakit dalam venasi. Silakan.
Baik, terima kasih pimpinan sidang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama selamat Dr. Lisa atas pencapaiannya hingga hari ini bisa ujian sidang terbuka. Dr. Lisa, saya sangat tertarik dengan penelitian ini, di mana bawang putih ini memang cukup banyak dikenal oleh orang awam sebagai terapi berbagai macam penyakit, termasuk diantaranya adalah untuk pengobatan daripada kanker seperti itu. Disebutkan oleh Dr. Lisa mengenai cara pengolahan, yaitu dengan cara bawang putih ini harus dikeprek dan sebagainya. Mungkin dari Dr. Lisa ada suatu pesan khusus dari hasil penelitian ini, di mana memang terbukti bermanfaat. Kira-kira untuk pengolahan daripada bawang putih ini sebaiknya bagaimana? Apakah bisa langsung dimakan atau seperti apa? Sehingga mungkin bisa lebih terarah untuk bermanfaat untuk masyarakat luas. Terima kasih. Terima kasih Dr. Adriani Diasa Fitri, Dr. SPPD Finansin. Jadi mungkin pengolahan yang cukup mudah, karena bawang putih itu ada dalam rumah tangga, maka khasiatnya bisa kita gunakan. Mungkin dari minyaknya juga bisa, dok, kita membuat minyak bawang putih, jadi garlic oil. Jadi bisa kita, caranya hampir sama. Jadi tadi bawang putih dikupas, bersihkan, kemudian chop atau geprek, tunggu 15 menit, kemudian kita beri 1 cangkir seperti olive oil, kita hangatkan sampai 50 derajat, kemudian kita tumis. Bawangnya itu dimasak dengan olive oil, kemudian jangan sampai minyaknya berasap, jadi jangan sampai melewati suhu 60 derajat, jadi kira-kira 50 derajat sudah cukup, sampai bawangnya itu keemasan warnanya, jadi bukan coklat tetapi kuning keemasan. Kemudian minyaknya akan keluar itu, kemudian oilnya bisa kita simpan, dok. Jadi sudah selesai keemasan, kemudian kita saring. Jadi disaring, kemudian minyaknya itu yang bisa kita gunakan. Jadi bisa untuk masakan sehari-hari, jadi bisa untuk salad atau membuat garlic bread dan sebagainya. Jadi bisa ditaruh di chiller selama 2 minggu. Itu kalau untuk minyaknya. Tapi kalau untuk memasaknya, untuk cookingnya sama seperti tadi, setelah digeprek ditunggu 15 menit. Seperti itu, dokter. Baik, terima kasih Dr. Lisa. Alhamdulillah saya sangat puas dengan jawaban beliau. Terima kasih pimpinan sidang. Terima kasih Dr. Fitri. Dr. Lisa sudah pernah mempraktekkan? Belum. Ya, saya kira sudah pernah ngajak Prof. Gondo masak seperti itu. Atau Dr. Anan ngajak masak dengan metode tadi. Kayaknya menarik itu ya. Terus sekali-kali dipraktekkan supaya memang biasa ya. Kan tidak terlalu sulit ya. Baik, sidang ujian akhir terbuka yang saya hormati, waktu ujian sudah berakhir. Permintaan maaf pada undangan akademik yang belum dapat kesempatan untuk bertanya. Selanjutnya akan diadakan rapat yudisium untuk menetapkan predikat disertasi promovenda. Promovenda dan para undangan akademik dimohon meninggalkan ruang sidang ujian doktor terbuka dan dipersilakan kembali pada saat pengumuman hasil yudisium. Berdasarkan hasil rapat yudisium ujian doktor terbuka dan setelah mempertimbangkan prestasi yang telah dicapai promovenda selama dalam pendidikan, ketekunan dan kesungguhan kerja promovenda dalam melakukan penelitian, ketelitian dan ketekunan dalam mempelajari kepustakaan, kemampuan promovenda dalam menarik kesimpulan yang bermanfaat, cara promovenda mempertahankan disertasi yang menggambarkan kemampuan promovenda dalam menguasai dengan baik bidang ilmu yang diteliti, semangat promovenda dalam upaya menyelesaikan pendidikan, kredibilitas ilmiah dan kegunaan serta sumbangan yang berharga dari disertasi promovenda untuk ilmu pengetahuan. Selain itu juga memperhatikan satu penilaian yang dilakukan oleh panitia ujian doktor tertutup tanggal 10 Januari 2025 yang diketuai oleh Profesor Dr. Indeswati Diatri Dr. Kiki MS. 2. Segala peraturan dan wewenang yang ada pada program studi doktor ilmu kedokteran Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga. Maka dengan ini pimpinan sidang memutuskan bahwa disertasi saudara promovenda diterima, dan dengan demikian
Saudara Lisa Veterini, dokter spesialis patologi anatomi, telah menyelesaikan pendidikan doktor program studi ilmu kedokteran dengan masa studi 6 tahun 9 bulan serta dinyatakan lulus dengan predikat sangat memuaskan. Kepadanya diberikan hak untuk memakai gelar doktor dengan hak dan kewajiban serta kehormatan yang menurut hukum melekat pada gelar itu. Dr. Lisa Veterini, dokter spesialis patologi anatomi, adalah doktor ke 1063 dari program studi doktor ilmu kedokteran Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga. Selanjutnya dipersilakan kepada Promovenda untuk menyampaikan pesan dan kesannya. Silakan, Dr. Lisa. Menunggu adzan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga penelitian ini dapat saya selesaikan. Tidak lupa salawat serta salam saya sampaikan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Dengan segala kerendahan hati, perkenankanlah saya mengucapkan terima kasih yang tulus dan tak terhingga kepada yang terhormat Profesor Sucipto Dr. MS PhD sebagai promotor yang dengan penuh perhatian dan kesabaran memberikan dukungan dan semangat bagi saya. Kepada beliau saya aturkan ucapan terima kasih yang tidak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya. Kepada Profesor Dr. Gondong Astuti DRH MK sebagai co-promotor yang telah membimbing dan memberi dorongan yang sangat bermanfaat bagi pelaksanaan penelitian disertasi. Kepada beliau saya aturkan ucapan terima kasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya. Dengan selesainya disertasi ini, saya juga ingin mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Rektor Universitas Airlangga, Profesor Dr. Muhammad Nasih SE MTAK CMA. Kemudian kepada Profesor Dr. Budi Santoso, Dr. SPOG Konsultan selaku Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga beserta seluruh jajarannya. Kemudian kepada Profesor Dr. Dwi Korang Novembri Utomo, Dr. SPOT Spesialis DRK selaku Koordinator Program Studi Ilmu Kedokteran Jenjang Dokter yang sekarang, dan Profesor Dr. Hendy Hendarto, Dr. SPOG Konsultan selaku Koordinator Program Studi Ilmu Kedokteran Jenjang Dokter periode sebelumnya. Ucapan terima kasih saya sampaikan juga kepada Profesor Dr. Indeswati Diatri, Dr. Gigi MS, kemudian kepada Profesor Dr. I Ketut Sudiana, Dr. ADS MSI, Profesor Dr. Arifa Mustika, DR MSI, Profesor Dr. Hari Basuki Notobroto, Dr. MKes, Dr. Flora Ramona Sigit Prakuswa MKes SPDPE, dan Dr. Desak Gede Asuprabawati, Dr. SPPK ONK sebagai tim penguji disertasi yang telah memberikan kritik dan masukan terbaik. Kepada Profesor Maria Eli Lucia Inga Lucida, Dr. MKes PhD SPMKK dan seluruh jajaran ITD saya sampaikan banyak terima kasih. Kemudian kepada Profesor Dr. Insinyur Muhammad Nuh DEA selaku Ketua Yayasan Rumah Sakit Islam Surabaya, Rektor Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya, Profesor Dr. Insinyur Ahmad Yazidi ME yang telah memberikan support dan kesempatan saya untuk menempuh pendidikan S3 di Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga. Juga kepada Dr. Handayani, Dr. MS sekaligus Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya beserta Dr. Ardiarini Diasa Fitri, Dr. Aiza, Dr. Rotimah dan seluruh staf pengajar di Fakultas Kedokteran Universitas Nahdlatul Ulama. Kemudian kepada Dr. Bangun T. Purwaka SPOG, Subspesialis KFM MKes selaku Direktur Rumah Sakit Islam Surabaya Jemur Sari, kepada Dr. Diah Yunianti SPN MKes selaku Wadir Pelayanan Medis dan Keperawatan, kepada Bapak Rohadi Kardianto SE MBA selaku Wadir Umum dan Keuangan, kepada Dr. Aditya Bayu Sakti Spesialis Bedah FINAC S Khalid selaku Wadir Penunjang dan Diklit. Kemudian kepada guru-guru saya sejak taman kanak-kanak sampai dengan sekolah menengah atas. Kemudian kepada saudara-saudaraku tercinta, Dr. Anna Surgen Vetrini, Dr. SPA RKIC, kepada Dr. Bobi Heru Yudanto, Dr. SPU, kepada Variani Dia Vetrini, Dr. SPOG,
dan Rahmadianto Dr. SPPRE yang tetap selalu mendukung, membantu memberikan semangat agar menyelesaikan pendidikan. Semoga Allah selalu senantiasa memberikan keberkahan kepada kita semua. Pada kesempatan ini, dari lubuk hati yang paling dalam, saya sampaikan rasa hormat dan kasih sayang serta terima kasih yang tidak terhingga kepada orang tua, ibunda tersayang, Hajah Kusuma Indrati, ayahanda tersayang, Profesor Dr. Haji Sarmanu DRHMS rahimahullah. Semoga Allah senantiasa memberikan rahmat, kasih sayang dan pahala yang berlipat ganda kepada beliau berdua. Bapak mertua Abdullah Salam rahimahullah, ibunda mertua Raden Nganten Sumintan Indrati rahimahullah. Semoga Allah senantiasa memberikan rahmat, kasih sayang dan pahala yang berlipat ganda kepada beliau semua. Terima kasih yang setulus-tulusnya kepada suamiku tersayang Dr. R. Fatkul Wahab SPAK yang selalu berjuang bersama dalam suka dan duka. Kepada anak-anakku tersayang Raden Roro, Kamila Rarasati Wahab, dan Raden Manggala Bayu Ningrat Wahab. Terima kasih atas pengertian dan keikhlasannya dalam menghadapi segala perjuangan yang Ibu lakukan selama ini. Semoga tetap semangat untuk mencari ilmu dan jangan pernah berhenti belajar. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mudahkan kalian mencapai kesuksesan dunia dan akhirat. Terima kasih saya sampaikan sedalam-dalamnya kepada semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu atas motivasi, dukungan, bantuan, dan doa sehingga disertasi ini dapat diselesaikan. Saya menyadari bahwa hasil penelitian ini masih jauh dari sempurna. Untuk itu, saran dan kritik yang membangun demi perbaikan disertasi ini saya sangat harapkan dan hargai. Semoga disertasi ini dapat berkontribusi bagi perkembangan dan kemajuan teknologi di bidang ilmu kedokteran pada khususnya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala tetap selalu melimpahkan segala nikmat-Nya kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya dipersilakan promotor untuk menyampaikan kesan dan kesan. Silakan Prof. Terima kasih pimpinan sidang atas waktu yang diberikan kepada saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara Dr. Lisa Petrini, spesialis patologi anatomi, beserta keluarga besar, khususnya kepada Ibu Sarmanu yang hadir pada siang hari ini. Perkenanlah saya selaku promotor dan juga kopromotor menyampaikan ucapan selamat kepada Dr. Lisa atas keberhasilannya menyelesaikan pendidikan doktor pada hari ini. Sekaligus saya ucapkan selamat ulang tahun, barokah yang luar biasa untuk Dr. Lisa pada hari ini, ulang tahun dan juga memperoleh gelar doktor. Ucapan selamat juga kami sampaikan kepada pimpinan Yayasan Rumah Sakit Islam Surabaya, jajaran pimpinan UNUSA, khususnya FK UNUSA, dengan bertambahnya jumlah dokter di FK UNUSA
dalam 2 hari ini berturut-turut, luar biasa. Kita berikan aplaus kepada Pak Musa. 2 hari berturut-turut 2 orang doktor dihasilkan. Dan insya Allah akan bertambah dalam waktu 1-2 bulan ke depan. Amin, amin ya rabbal alamin. Dengan selesainya pendidikan ini, Dr. Lisa, patutlah saudara menyampaikan ucapan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah mendukung keberhasilan studi saudara, kepada orang tua, kepada ibu, dan juga kepada suami yang selalu hadir di setiap tahapan ujian. Terima kasih kepada Dr. Fathul Habab atas kehadirannya setiap kali ujian. Dengan ucapan terima kasih, kata yang sederhana namun penuh makna ini, saya yakin semua jerih payah yang telah beliau lakukan untuk saudara akan terbayarkan sudah. Ucapan terima kasih perlu kami sampaikan kepada kopromotor Profesor Dr. Qudam Mastuti yang telah meringankan tugasannya. Terima kasih Pak. Juga kepada seluruh tim penguji, mulai dari ujian kualifikasi sampai ujian penutup, serta kepada seluruh penyangga pada hari ini, pada ujian terbuka yang telah memberikan saran dan penyempurnaan disertasi sama Dr. Lisa Fitri. Saudara Dr. Lisa Fitri menyelesaikan pendidikan doktor bukan berarti sudah selesai segala-galanya. Justru ini merupakan langkah awal bagi saudara untuk mendiseminasikan hasil penelitian saudara kepada masyarakat dan pada peneliti muda di institusi saudara, serta melanjutkan berbagai keterbatasan penelitian ini yang telah saudara identifikasi dan mudah-mudahan dapat saudara tindak lanjuti. Pesan saya yang terakhir adalah tetaplah menjadi seorang doktor yang excellent, wise and humble, sehingga kehadiran saudara sebagai seorang maha ilmuwan akan selalu dinantikan. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Cip. Dengan demikian rapat sidang ujian terbuka telah selesai. Selanjutnya kami serahkan kembali kepada